Halo teman-teman. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang doubling list. Eh, Sebelumnya kita kan udah membahas tentang single linked list, tapi di sana aku nggak ada ngejelasin kayak gimana sih konsep dari single linked list. Sebelumnya kalau konsep dari single linked list tuh kayak gini guys. Ada sebuah node, dan node-nya itu punya panah untuk ke node selanjutnya. Misalnya ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, bulatan-bulatan ini yang disebut sebagai node. Node, dan di dalam node ini biasanya ada sebuah data seperti integer, string, dan lain-lain. Ini untuk single linked list. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, masuk ke double linked list. Oke. Jadi sebelumnya single linked list kan hanya ada satu panah untuk menuju node selanjutnya. Satu, dua, tiga. Untuk di double linked list ini kita ada panah kedua, yaitu namanya ini kan next ya. Next. Nah, di double English ini ada panah selanjutnya, yaitu panah untuk kembali ke sebelumnya, ke note sebelumnya yang disebut sebagai pref. Itu mungkin untuk konsep dasar dari double English. Dari double English juga ada beberapa hal yang sama ya, kayak pushhead, tail, mid, terus ada pop head, tail, mid. Nah, seperti ini kira-kira teman. Oke, kita langsung masuk ke ke codingan aja ya. Oke, di sini kita buat file baru dulu. Klik Ctrl N, teman-teman. Selanjutnya kita masukin library. Nah, kita bikin integer main. Sorry, return 0. Kita bilang tes 1. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kita ingin membuat sebuah bentar. Kalau kita ingin membuat sebuah node, kita perlu ngedefine dulu isi dari node itu apa. Contohnya di sini aku bikin struct node. Misalnya ada integer data ya. Nah, seperti yang aku bilang, kemarin aku udah bilang kalau di single English itu ada node yang menunjuk satu arah, yaitu next. Dan di double English ini kita ada panel baru menuju ke sebelumnya, itu pref. Kita masukin juga pref. Mungkin ini aja. Terus kita jangan lupa bikin tail sama head sama tail. Nah, setelah kita dapat isi dari data yang ingin kita masukkan, selanjutnya kita bikin function untuk create new node. Kita bikin ini aja. Parameternya kita masukin sesuai data di sini ya. Misalnya di sini ada string, berarti kita masukin string juga parameternya. Kita bikin temp node malloc size of node. Nah, ini untuk malloc sendiri ini udah template ya teman-teman. Jadi kalian bisa diapalin gampang. Terus jangan lupa juga masukin ini nih, stdlib.h, karena itu untuk menggunakan malloc. Selanjutnya kita bikin, kita masukin aja temp punya data sama dengan data sesuai di parameter ini. Temp punya next sama dengan temp punya pref sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, jadi gini.
ketika kita ingin membuat sebuah node baru yang ada satu bulatan baru, gini nih, misalnya aku ada list 1, 2, dan aku mau create 3, otomatis kiri sama kanannya 0 dong, benar kan? Ini juga 0, sehingga nanti kita kalau kita kan udah create doang, nanti kita kalau mau push tinggal push set atau push tail gini atau di push mid gitu. Itu aja sih teman-teman. Terus ini juga kita karena tipe datanya node, kita jangan lupa return sorry, masuk ke materi pertama ada yang namanya push head. Sorry, kita masukin parameternya new node karena kan nge-create sambil nge-push. Berarti di sini kita tinggal bisa kayak gimana ya? Kita cek dulu if head sama dengan 0. Ntar aku jelasin ya. If head sama dengan 0, head sama dengan tail sama dengan new node. Else new node punya new node punya next sama dengan head punya pref sama dengan new node head sama dengan new node. Nah, kita jelasin dulu deh yang pertama. Di sini aja kali. Misalnya aku ada sorry. Misalnya aku ada list nih. Listnya kosong nih, belum ada isi apa-apa, nggak ada node sama sekali. Kita cek if head sama dengan 0. Kalau listnya kosong kan otomatis nggak ada head ya. Ini kan head. Ini kan sebagai tail ya. Nah, kalau listnya kosong kan nggak ada, otomatis nggak ada head, yang dimana nggak ada node. Jadi, kita bisa dengan cara head sama dengan tail, bisa 7. Ini merupakan head. Jadi kan dia sebagai head dan juga sebagai tail. Kita masukin sama dengan new node. Ini kan new node nih. New node ini kita jadikan head sebagai tail. Jadi dia sebagai node pertama yang ada di list ini. Selanjutnya, di bawah aja lah. Misalnya aku udah list kayak 1, 2, 3. Nah, kita misalnya pengen nge-push head si 7 lah misalnya, let's say 7. Nge-push kan berarti dia nge-push dari depan sini ya, teman-teman. Nah, caranya itu gampang. Kita bikin, ini kan new node. Berarti new node punya next sama dengan head. Berarti udah tahu nih, new node di sini berarti ya. New node punya next sama dengan head. Ini kan head ya. New node punya next sama dengan head. Tapi di situ kita belum selesai. Kita harus ngasih tahu bahwa si head punya pref ini adalah new node. Jadi dia tahu gitu letaknya. Berarti head punya pref sama dengan new node. Nah, ini kan baru nunjuk-nunjuk doang ya. Headnya masih di sini ya. Head. Nah, cara kita ngerubah headnya sama dengan gampang. Head sama dengan head new node aja sih. New node. Nah, head sama dengan si new node. Jadikan dia si new node ini sebagai head baru. Dan nanti otomatis datanya jadi seperti 7, 1, 2, 3. Gitu sih teman-teman. Untuk di push head. Ini masih gampang ya. Belum masuk ke yang mid. Pop tail. Kalau misalnya ada kecepatan, kalian bisa ulang-ulang aja videonya atau bisa tanya aja nanti. Untuk kondisi tail sama aja. Kalau headnya kosong, if head sama dengan 0, create new node. New node. Sorry. Else-nya, nah else-nya beda nih teman-teman. Sorry. Di sini aja kali ya, di bawah lah. Oh, ini aja boleh sih. Ini kan aku udah list 7, 1, 2, 3. Misalnya aku mau nge-push tail. Nge-push tail kan berarti masukin dari belakang ya. Aku mau nge-push tail 9 deh misalnya. 9 mau masukin ke sini. Nah, caranya gimana?
Nah, caranya gini teman-teman. Ini kan ada 7, 1, 2, 3. 3 ini kan sebagai tail, dan 7 ini sebagai head ya. Berarti tail, bentar. Tail punya next sama dengan new node. New node punya pref sama dengan tail. Dan jadikanlah si new node sebagai tail baru. Caranya kayak tail sama dengan new node. Nah, gini aja sih teman-teman. Jadi misalnya 3 ini kan sebagai tail. Berarti tail punya next adalah si new node. Masukkan si 9 ke sini. Tail punya next sama dengan new node. New node punya pref sama dengan tail. Terus kita ubah tail sama dengan new node. Jadikanlah si 9 ini sebagai tail baru. Masih sama-sama ya kayak pushhead. Cuma bedanya di logiknya aja sih teman-teman. Ya itu aja sih kalau untuk push tail. Sekarang kita masuk ke... Oh bentar. Tadi kan tail punya next sama dengan new node. New node punya pref sama dengan tail. Tail sama dengan new node. Udah deh. Nah, sekarang masuk ke void pop mid. Nah, ini agak ribet sih teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Kita bakal jelasin. Mungkin konsepnya dulu kali ya. Bentar. Gimana jelasnya? Oh, gini-gini. Di bawah aja ya. Misalnya nih. Aku ada list set 7, 14, 21, 28. Ini kan 7 sebagai head ya teman-teman. 28 ini sebagai tail. Misalnya kita pengen ngapus match kan berarti datanya udah harus sorting ya. Nah, caranya itu gimana sih biar kita bisa ngapus match? Pertama, ada 3 step teman-teman. Kita cek dulu dari head. Misalnya kita pengen insert 3. Kita bilang if head atau 7 ya. Head, if head lebih besar daripada 3, kita tinggal push head ya si new node-nya. Jadikanlah si new node sebagai head baru. Benar kan teman-teman? Jadi dia bakal urut datanya. Bakal ke sorting sih lebih tepatnya. Push head si new node. Jadi si 3 ini bakal masuk ke depan. Itu contoh pertama ya. Contoh pertama, oke. Terus kalau dia tail gimana? Kalau misalnya kita pengen 30, 28 kan lebih kecil pada 30. Dan 30, 28 kurang dari 30 lah kita anggapannya. Kita bisa pakai else if tail kurang dari, ini kan 28, kurang dari new node punya data misal gitu ya. Berarti kan kurang dari 30. Apakah 28 kurang dari 30? Iya, maka tinggal di push tail si new node-nya. Si new node tinggal di push tail. Jadi otomatis dia bakal ada 30 di sini. Nah, itu kan untuk kondisi pertama dan kedua ya. Nah, kondisi selanjutnya gimana sih? Nah, di kondisi selanjutnya kita perlu looping, teman-teman. Ntar aku tulis dulu ya, biar nggak bingung. Kondisi pertama masih sama. Kalau link listnya kosong, sorry. Kalau link listnya kosong, bisa create new node. Gitu aja sih. Tapi, else if head punya data berarti ya. Head punya data, saya 7 head punya data 7 lebih besar daripada new node punya data. Kita lakukanlah push head si new node-nya. Jangan lupa pakai parameter teman-teman, karena kita di new node ini pakai parameter ya. Kalau create else if kedua, berarti kan tinggal kebalikannya ya. Else if tail punya data
kurang dari new node punya data, maka tinggal push tail. Nah, itu aja sih teman-teman. Berarti kan misalnya kita pengen insert berapa ya? Bentar deh, ini jangan gini deh. Datanya kurang sih. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Misalnya ini datanya ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6 data. Set, 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 set. Nah, misalnya kita pengen, misalnya real cache-nya ya. Kita pengen insert 26. Jangan 26. 30 deh. Kita pengen insert 30 dan kita harus sorting. Kita cek dulu. If head sama dengan 0, berarti kan enggak ya? Karena headnya ada 6 node, berarti enggak kosong. Terus, else if head punya data lebih besar daripada new node punya data, apakah 7 lebih besar daripada 30? Tidak, maka biarkanlah. Else if tail punya data kan 42. Apakah 42 kurang dari 30? Enggak dong. Berarti biarkanlah. Berarti ini bentar, aku tandain. Berarti ini udah save lah ya anggapannya. Udah nggak bakal dicek lagi. Karena dia nggak memenuhi syarat tadi. Berarti ada 14, 21, 28, 35. Kita kan pengen create-nya pengen insert-nya 30 ya. Berarti kita tambahin aja else. Nah, cara ngeceknya gimana sih? Nah, gini teman-teman. Kita bikin node current sama dengan head. Berarti ini sebagai current ya. Nah, bentar. Ya, aku hapus dulu deh. Yes. Node sama dengan current sama dengan head. Current sama dengan head. Berarti headnya kan 7. 7 ini sama dengan current gitu. Kita anggapnya current. Kita pakai while loop aja. While current punya next tidak sama dengan 0 and current punya next punya data kurang dari new node punya data, lakukanlah pergeseran. Nah, ini aku jelasin dulu. While current, ini kan current punya next tidak sama dengan 0, bener nggak? Oke, benar. Berarti kondisi pertama terpenuhi. Dan current punya next punya data. Current punya next punya data, berarti 14. Apakah 14 kurang dari 30? Tadi kan insert 30 ya? Iya, maka geserlah current. Jadi karena current selanjutnya di sini current. Nah, bentar. Berarti kan currentnya udah berpindah ya. Current sama dengan current punya next. Di sini berarti. Nah, currentnya di 14 sekarang. Apakah current punya next-nya 0? Enggak dong, ada 21 nih. Kondisi pertama terpenuhi. Kondisi kedua, apakah current punya next, punya data alias 21 kurang dari 30? No. Geser lagi currentnya. Bentar. Berarti current kita sekarang ada di sini. Current. Cek lagi. Apakah si 21 punya next adakah apa? 0. Tidak. Berarti si kondisi pertama terpenuhi. Kondisi kedua, current punya next, punya data. A current punya next, punya data. Berarti 28 kurang dari 30. Ya dong, berarti kita geser lagi. Berarti currentnya sekarang di sini. Current. Apakah current punya next, punya data? Berarti kan 35 ya. Current punya next, punya data. Berarti kan 35. Apakah 35 kurang dari 30?
No. Berarti stop. Jangan digeser lagi, karena current punya next punya data nggak kurang dari unit punya data. Alias 35 kan nggak kurang dari 20 ya. 35 nggak kecil dari 30 maksudnya. Berarti caranya stop di 28. Kita udah stop nih. Bentar gini aja deh. Pertanyaan gini ya. Ini current. Nah, berarti kan masih ada 28, 35, 42. Aku bikin gini ya teman-teman. Biar lebih gampang kalian pahaminya. 28, 35, 42. Ini kan current. Jadi aku ada beberapa tips untuk di pushmit ini. Yang pertama, kita anggap sebagai segitiga. Maksudnya segitiga tuh gimana? Nah, kayak gini nih. Jangan di bawah deh, di sini ya. Misalnya di sini. Tadi berapa? 28, 35, 42. Kita anggap kayak gini, teman-teman. Gimana ya? Bentar. Kita anggap kayak segitiga deh. Ini 42 nggak usah sih harusnya. Kita anggap 28, 3, sama 35 aja. 28, si current. Ini kan current ya. Current. Dan 35. Ini apa? Ini 30, si new node. New node. Selanjutnya gimana? Ini kan ada formasi triangle ya. Caranya gampang teman-teman. Kita declare dulu new node. Berarti new node. New node punya next kan? New node punya next sama dengan current punya next. Benar kan? Nah, terus si current punya next. Current punya next kan 35. Berarti 35 kita tandain ya biar gampang. Sebelumnya aku juga tandain ya. New node kan 30. 30. 30 punya next sama dengan 35. 30 punya next sama dengan current punya next ini. Ini kan current punya next 35. Berarti 30 punya next itu 35 gitu ya. Selanjutnya current punya next punya previous sama dengan new node. Berarti current punya next gini nih. Bentar. Current punya next kan 35. 35 punya previous ini siapa? Kita anggaplah dia ke ini 35-nya. New node. Berarti dia otomatis bakal masukin node ini ke dalam sini, ke dalam sini gini. Node ini bakal dimasukin ke dalam sini. Oke. Sampai sini paham teman-teman. Jadi 28 punya next kan 35. 35 sebelumnya itu siapa? Pref ya. 30 kita bikin kayak gitu kan. Berarti ini udah kesambung. Ini udah kesambung. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Berarti current punya next. Kita kan 30 mau masukin ke tengah-tengah. Current punya next adalah si new node. Jadi biar new node ini masuk ke dalam gitu guys. Current punya next sama dengan new node. Dan kita jangan lupa kasih tahu kalau new node punya pref adalah si current. New node punya pref adalah si current. Jadi dengan 4 kondisi ini seharusnya kita udah bisa nge-push mid ya. Karena semua kondisi udah terpenuhi. Kalau kalian masih bingung kayak gimana, aku jelasin sekali lagi mungkin. Ada ini ya. Gini aja sih. Ini kan current.
Kita ingat formasi segitiga, teman-teman. Jadi kalau segitiga, berarti kan ini kan new node ya. New node. New node punya next siapa? Current punya next. Benar kan? New node punya next adalah si current punya next. Nah, itu yang pertama. Tandain dulu. Terus current punya next. Kan di sini ya. Current punya next ini. Nextnya ini punya previous siapa? Ini. Si new node. Itu udah dua kondisi terpenuhi. Sekarang kita cek. Current punya nextnya siapa? Kan mau masukin ini ke tengah. Berarti nggak mungkin dong kita current punya next adalah si ini. Nggak mungkin si ini dong. Berarti current punya next adalah si ini. Si new node. Current punya next sama dengan new node. Dan new node punya previous adalah si current. Nah, ini dibalik-balik aja sebenarnya, kayak yang penting kalian ingat konsep segitiga ini aja, kalian harusnya udah gampang lebih paham sih untuk create ya. Aku tulis ulang deh, misalnya new node punya next kan si current punya next dan current punya next punya previous itu si new node. Terus si current punya next itu berarti si new node. Dan new node punya previous itu adalah si current. Teng. Selamat, kalian udah berhasil paham pushmit. Harusnya itu aja untuk pushmit. Masih gampang lah ya. Mungkin untuk pop aku pisahin deh. Gini deh ya, bentar. Nih, aku pisahin gini. Biar kalian enak lihat ya. Oke. Mungkin aku bakal jelasin ulang konsep dari pop. Misalnya ada 7, 14, 21, 28. Ada gini juga ya, karena ini double link list, jangan lupa teman-teman. Pop ini artinya ngedelete. Kalau tadi kan nge-push itu insert ya. Kayak insert tuh ngemasukin, nge-pop itu ngedelete gitu maksudnya. Nah, nge-pop ini ada 3 jenis, sama aja kayak pop head, berarti 7-nya dihapus, pop tail 28 dihapus, pop mid itu data yang dispesifikan. Misalnya pop mid. Berarti nanti kita pakai parameter ya. Misalnya pop mid 21. Nah, 21 ini harusnya ke remove gitu guys. Itu untuk konsep dari pop head, pop tail, pop mid. Sekarang kita masuk aja ke pop head. Nah, pop head ini kita nggak perlu ngasih parameter yang ingin dispesifikan ya, karena kan kita tahu yang mau di pop itu adalah si head. Jadi nggak perlu dikasih parameter lah, dispesifikan. Jadi maksudnya gimana? Bentar. Gini lah. 7, 14, 21, 28. Kita coba codingin dulu kali ya, biar gampang. Sorry. Pop head. If head sama dengan 0, misalnya ada sebuah list, kalau kosong ya udah return aja. Kan kita mau remove, tapi kalau datanya nggak ada, mau diapain kan? Kan kita bukan mau nge-add data, tapi mau remove. Kalau listnya aja kosong, apanya mau di remove itu guys. Ini ada kondisi kedua. Misalnya let's say, jangan sini deh, di sini aja. Let's say kamu ada listnya cuma 14 deh. Ini kan berarti head ya. Head ini juga tail lah. Data ini karena cuma ada satu di list, berarti ini head dan juga tail. Else if head sama dengan tail, kalau headnya sama dengan kayak tail, 14 ini, kita free dulu. Free head sama dengan tail sama dengan, 0. Kita dulu free headnya, berarti datanya udah kehapus.
tinggal hapus node deh. Head sama dengan tail sama dengan 0. Berarti hapus deh ini node kalau datanya cuma satu ya. Berarti ini untuk kalau data cuma satu. Data sama dengan satu. Oke, selanjutnya gini nih. Misalnya mau nge-pop 7. Kita taruh temp dulu kali ya. Jujur aku juga agak lupa. Temp berarti head sama dengan head punya next, let's say gitu ya. Head sama dengan head punya next. Head punya pref sama dengan 0. Ini 0 ya. Terus free temp. Oke, harusnya gitu aja sih. Jadi gini. Kita masukkan head yang head ini, head sebelum di remove ke temp. No temp lah, temporary, sementara. Lalu kita kan ini head. Kita ubah headnya menjadi 14. Head sama dengan head punya next. Head punya next kan 14. Berarti otomatis 14 ini jadi head. Nah, tapi 7-nya masih ada nih. Kalau gitu kan nggak kehapus, cuma pindah head doang. Nah, caranya gimana sih? Nah, oke. Jadi kita kasih tahu. Ini kan udah jadi head ya. Berarti head punya previous 0. Kita kasih tahu 0. Berarti ini isinya 0, tapi masih ada node-nya nih. Jadi ntar dia bakal bingung. Nah, cara ngehapusnya gimana? Nah, tadi kan kita udah masukin ke temp. Tinggal di free temp aja. Free temp. Udah deh. Codingannya gimana? Gini. Node temp sama dengan head. Head sama dengan head punya next. Head punya pref sama dengan 0. Free temp. Udah deh. Harusnya gini aja sih ya. Nanti kita coba apakah ada error atau enggak. Oke. Oke. Ups. Oke, lanjut ke poptail deh. Sorry. Poptail kita juga nggak perlu kasih parameter integer data gitu ya. Karena kita kan udah tahu yang mau dihapus ini adalah si 28 gitu. Let's say create barulah listnya. 7, 14, 21, 28. Set. Ini kan tel. Berarti kita mau hapus 28 ini ya. Untuk kondisi pertama sama aja teman-teman. Masih sama kayak sebelumnya. If head sama dengan 0, return aja. Kalau headnya di list itu tinggal 1, free dulu. Lalu kita kasih tahu kalau head sama dengan tail sama dengan 0. Kalau data yang ada di list cuma 1 pakai ini. Harusnya, bentar. Ini kayaknya sama aja, kita pakai temp dulu. Temp sama dengan tail. Tail sama dengan tail punya pref. Tail punya next sama dengan 0. Free temp deh. Free temp. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama aja kayak pushhead. Kayak pophead. Tapi bedanya cuma gini nih. Ini kan tail awal ya. Tail awal. Simpen tail awal ke temp. Berarti otomatis nanti temp sama dengan 28. Tail awal ya. Tail awal. Kita geser tail sama dengan tail punya pref. Tail punya pref kan 21, berarti tailnya sekarang di sini. Nah, tapi masih ada nih datanya nggak hapus, kita cuma pindahin tail doang. Caranya gimana? Nah, caranya sama kayak tadi. Kita kasih tahu dulu bahwa tail punya next itu 0.
berarti dia bakal jadi 0 node-nya. Terus tinggal di free deh, dihapus node-nya, free temp. Berarti tempnya 28 ini bakal kehapus. Nah, itu aja sih. Sampai sini masih cukup gampang dipahami lah ya, teman-teman. Kalau kalian ada kebingungan atau apa, nanti tinggal ngomong aja ya. Untuk selanjutnya kita bakal bahas PubMed. Ini tulis dulu node temp sama dengan tel sama dengan temp punya previous, temp punya next sama dengan 0. Temp punya next sama dengan 0, free temp deh, free temp. Harusnya ini udah bener sih, harusnya, tapi kita nggak tahu nanti. Pop apa ya? PubMed, iya PubMed. Nah, let's say nih, aku ada list, kegedean kali ya, 7, 14, 21, 28. Nah, PubMed ini sebenarnya ngepop data yang dispesifikasikan, guys. Misalnya aku pop 21, hapuslah 21, gitu. Jadi kita harus pakai parameter. Parameternya apa? Data, integer data. Udah deh. Misalnya di case ini aku pengen pop 21 ya, guys. Oke, kita cek dulu. Kalau headnya 0, apa yang mau di remove? Ya udah tinggal return aja. Nah, else yang kedua nih beda sama yang ini, guys. Ini kan kalau tinggal 1. Ini. Nah, nah. Ini kan kalau tinggal 1 ya, teman-teman. Nah, kita harus ngasih tahu. Kita cek dari head sama tail juga sama. Ngecek dari sini sama sini. Oke. Ini kan datanya yang pengen kita hapus tadi 21 ya. Berarti kita bikin aja if head punya data sama dengan data pop head. Udah deh. Kalau enggak, else if tail punya data sama dengan data. Kalau dia data jadi tail, pop tail deh. Udah deh. Berarti kayak gini. Else if head punya data pop head. Else if tail punya data sama dengan data pop tail. Set. Misalnya in this case aku mau remove 21 kan. Kita cek dulu dari sini deh. Apakah head punya data? Apakah 7 sama dengan 21? No. Berarti else ini nggak dijalanin. Else if 28. Apakah 28 sama dengan 21? No. Berarti else if ini juga nggak dijalanin. Ini buat ngecek aja sih, guys. Apakah data yang pengen kita delete itu ada di head atau detail gitu. Berarti ini kan udah nggak jalanin ya, udah aman, let's say gitu. Berarti ada 14 sama 21. Nah, kita bikin, ntar aku juga agak lupa, temp sama dengan head dari head lah. While, aku coba coding dulu ya, nanti aku jelasin. Jangan temp deh, sorry. Kan next punya next punya data geser
Coba aku tes dulu. Pertama kan kita ngecek, ini kan current ya. Jadikanlah si tulis di bawah aja lah ulang ya. Biar nggak bingung juga kalian. Sorry. Set. Tadi kan kita udah ngecek bahwa data yang pengen kita hapus kan 21 ya. Nah, 21 ini bukan di head, bukan di tail. Kita bikin node current untuk looping. Current sama dengan head. While current punya next tidak sama dengan 0 and current punya next punya data tidak sama dengan data, tinggal digeser. Current sama dengan current punya next. Ini maksudnya gimana? Jadi kan ini kan sebagai current, karena current sama dengan head, berarti mulai dari head ya. While current punya next tidak sama dengan 0, benar dong, 14 ada isi. Di nextnya current punya next ada isi, ada 14. While current punya next tidak sama dengan 0, dan current punya next punya data. Apakah 14 ini adalah data yang kita hapus? Enggak kan? Data yang kita hapus kan 21. Berarti tinggal digeser deh. Tinggal digeser bentar. Tinggal digeser. Dan 14 ini jadi current. Cek lagi, apakah current punya next? Current punya next adalah 0? Enggak dong, karena ada isi 21. Dan cek lagi, apakah current punya next punya data adalah data? Kan pengen pop 21. Apakah adalah data? Wah, benar nih ketemu. Berarti nggak usah digeser guys, currentnya tetap di 14. Gitu. Selanjutnya kita bikin 14, 21, 28 gini ya. 14, 21, 28. Tadi kan sebelumnya bentar. Di Pushmit aku jelasin triangle ya. Triangle yang bikin gampang dipahami. Ini juga ada guys. Jadi nama patternnya tuh bulat-bulat aja sih. Bulat-bulat 3 biji, 1, 2, 3 gini. Sejajar tapi. Nah, ini kan kita bilang dulu. Ini kan yang pengen di pop. Kita bikin. Kita cek dulu. Ini kan current ya. If current punya next tidak sama dengan 0. Nah, current punya next tidak sama dengan 0 ini data yang pengen kita hapus. Berarti tinggal lakuin aja. Temp sama dengan current punya next. Kenapa tempnya current punya next? Karena kan current. Current punya next itu berapa? 21. Kenapa kita masukin ke temp? Karena temp itu biasanya data yang dihapus, yang pengen dihapus. Gitu. Karena ya temp ini kan data yang pengen kita hapus ya. Taruh aja. Terus kita konekin 14 ke 28. Biar apa? Biar 21-nya dihilangin. Biar kita konekin ke sini, biar 21-nya hilang. Cara konekinnya gimana? Current punya next adalah temp punya next. Bener dong. Karena gini nih. Current punya next kan belum tahu siapa. Current punya next adalah si temp punya next. Temp punya next 28. Otomatis 14 punya next adalah 28. Gitu guys. Oke. Udah temp sama dengan current punya next. 3 ya. Berarti gini aja nih. Berarti current punya next punya previous. Ini kita hapus aja. Gini caranya. Current
punya next, punya previous adalah si current gitu. Berarti current punya next ini nih. Current punya next 28. 28 punya previous siapa? 28 punya previous adalah 14. Berarti 21 ini nggak dianggap sebagai next dari sini atau prevnya ini gitu. Lalu langkah selanjutnya gimana? Tinggal di free aja sih harusnya. Free temp. Udah sih harusnya gini aja sih, guys. Jadi kita coba codingin. Current punya next sama dengan current temp punya next. Current punya next punya previous sama dengan current. Nah, harusnya gini aja. Kita coba bikin void print. Ya. Karena punya data lah. Terus digeser. Let's say coba ya. Iya. Waduh, bentar. Oh. Sorry guys, ini kita nggak perlu pakai ini ya. Pop head. Oh. Nah ini aku agak ceroboh sih. Bentar guys. Oh alah. Sorry aku kebalik. Ini sama push mid, push head. Bentar. Push mid. Oh, nggak return zero dong. Nah, bisa ya teman-teman. Oh ini E-nya gede, sorry. Misalnya push head 5. Kita coba peraga ini. Tadi sorry banyak error, aku agak nggak fokus juga. Kita coba peragain di mana ya? Bentar. Di bawah sini kok. Oke. Tadi kan aku udah nge-push head 5. Berarti di 5 ini sebagai head, sebagai tail ya.
Kalau aku misalnya push 7, berarti kan otomatis push set 7. Berarti otomatis 75 gitu ya. Seharusnya. Bentar, nyolen deh. Nih, misalnya aku coba push set 7, otomatis 75 harusnya. Ini deh. Iya, 75. Spasi deh. 7 sama 5 kan, benar. Kalau berarti kan 75. Kalau aku push set 3, 375 harusnya ya. 375. Nah, benar. Kalau aku push tel, misalnya kan ada 375. Aku push set 9. Berarti 3759 harusnya. Sorry. 3759. Benar ya? Misalnya aku push tel 30. Berarti 375930. 375930. Benar ya teman-teman? Berarti untuk push set sama push tailnya aman. Sekarang next saja ke selanjutnya. Push mid. Misalnya 5. Sembilan. Misalnya 15. Jangan deh. 7. 14. 21. 28. Otomatis surut ya. 7, 14, 21, 28. Satu lagi deh. 2 deh. 35, 42. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Dah, misalnya aku pengen insert nih. Insert 30. Harusnya kan 30 di ini ya, sehabis 28 dan sebelum 35. Kita cek apakah benar. 7, 14, 21, 28, 30, 35, 42. Benar ya teman-teman. Jadi ini harusnya nggak ngaruh. Kalau kita taruh atas harusnya nggak ngaruh. 7, 14, 18, 28, 30, 35, 42. Nah benar ya. Jadi otomatis dia bakal ke sorting kalau logic kita di pushmit udah benar. Next, aku komen dulu. Data kita kan 7, 14, 10, 28, 35, 42. 35, 42. Ini logic data kita sekarang. Misalnya aku pop head, berarti kan 7-nya hilang ya. Let's try. Wah, hilang nih 7-nya. Berarti benar ya. Bisa pop head lagi. 14-nya hilang harusnya. Oke, benar. Berarti ini hapus saja. 14, 21, 28, 35, 42. Pop tail. Berarti 21-nya hilang harusnya. 42, sorry. Ups, waduh. Bentar. Pop tail. Oh, ini tail ya. Nah, benar. Tadi aku agak ada salah. Aku malah temp punya next, harusnya tail punya next. Tadi kan sebelumnya, sorry. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Kalau aku pop tail,
otomatis 42-nya hilang. Bener ya? Berarti data kita sekarang cuma 14, 21, 28, 35. Nah, oke. Misalnya kita pengen pop yang dispesifikasikan, berarti pop mid datanya. Mungkin ada data ini doang. Pop mid misalnya 21 deh. Berarti 21 harusnya hilang. Waduh, kok hilang semua? Bentar. Kalau ini enggak. Kalau 14, 28. Bener sih harusnya teman-teman. Oh, karena ini dihapus. Sorry. Berarti popnya taruh sini. Kan 7, 14, 21, 28, 35, 42. Berarti 7, 14. Bentar, kenapa ininya hilang? Nah, ada error nih. Mari kita cari. No return. Oh, sorry. Nah, 7, 14, 21, 28. 21-nya hilang ya, teman-teman. Sorry. Tadi ini aku salah di sini. Harusnya tidak sama dengan. Kenapa dia sama dengan tadi ya? Sorry. Misalnya pop head. 7-nya hilang. Pop tail 42 hilang harusnya. 14, 21, 28, 35. Tulis dulu, ini hapus aja lah. 14, 21, 28, 35. Kalau pop mid, misal 21, bener nggak? Harusnya bener ya. 14, 28, 35. Harusnya kayak gini. Nah, ini udah bener ya teman-teman untuk codingannya. Mungkin aku bakal ngejelasin dikit di bagian print. Kalau kalian masih bingung cara bikin function untuk ngeprint, daripada kalian looping satu-satu kan di main lama. Jadi kalian bikin functionnya print. Ini aku jelasin aja deh. Void print. Kita kan mau ngeprint satu-satu dari head, otomatis current-nya di head. Setelah itu looping while current tidak sama dengan 0. Kalau current-nya nggak kosong, print. Kenapa pakai ini? Jadi misalnya nanti current-nya kosong, takutnya di print kan. Jadi while current tidak sama dengan 0, print si current punya data. Setelah itu geser, udah deh. Oke, misalnya aku juga pengen bikin void search ya, mungkin. Searching sama sih, current while no, bentar. Tidak sama dengan 0 dan current tidak sama dengan data. Geser. If printf masukin si data. Harusnya berarti
Sorry, lupa new line. Search. Saya hapus dulu kali lah ya. Wait. Oh, bentar. Bentar. Well, current punya data tidak sama dengan. Ini ya teman-teman. Kita bikin looping dulu. Startnya dari head otomatis current sama dengan head. While current tidak sama dengan 0. Misalnya, ini deh. Current. While current tidak sama dengan 0. Dan current punya data tidak sama dengan data. Geser deh. Iya geser. Apakah gini nih? Apakah 7 ini 0? Enggak. Kondisi pertama terpenuhi. Kondisi kedua, apakah current punya data itu adalah data? Misalnya kita pengen search 21. Apakah dia adalah data kita? Bukan. Geser current sini. Gitu sih. Apakah 14 ini 0? Enggak. Apakah 14 ini 21? Bukan. Berarti jalan. Nah, ketemu nih current. Misalnya kita search, misalnya yang nggak ada ya, misalnya 50. Otomatis nggak bakal ketemu dong. Dia bakal ngelup sampai belakang, dan waduh, nggak ada nih 50. Maka dari itu tinggal if current sama dengan 0, print aja deh, was not found. Gitu deh. Intinya yang gampang diingat gini teman-teman. Misalnya kalian pengen search, itu cari data spesifik. Nah, kalau mau print, itu dari awal sampai akhir di print. Dari head atau current ya. Sampai tidak sama dengan 0 otomatis. Ini nih. Yang di printnya itu current punya data ya. Misalnya 7, 14, 21. Current, ini kan current. Current punya data kan 7. Print, terus geser sampai dia 0. Well, current tidak sama dengan 0 gitu. Printf sih current punya data. Current punya data kan 14. Current punya data berapa? 21. Print juga deh. Jadi dia bakal ngeprint semua sih. Kalau search satu-satu, one by one. Kalau print, semua. Yang gampang diingat sih, itu aja kayaknya. Berarti ya untuk materi doubling list, searching, dan print ini harusnya udah selesai ya. Mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih udah nonton. Thank you.